Oke YouTuber, salam ketemu lagi. Nama gue Luigi, tinggal di Amerika, tepatnya di California, di Northern California, atau yang biasa disebut Silicon Valley. Hari ini topik kita adalah, gue pengen compare teknologi di Indonesia sama teknologi di Amerika. Oke, kita mulai dulu ya. Pertama-tama, di tempat yang kita tinggal sini di Northern California itu dinamainya, kalau Anda tahu, Silicon Valley. Kenapa nih dinamanya Silicon Valley? Dan Silicon Valley itu sebenarnya tempat apa sih? Silicon Valley itu dimana kebanyakan company-company besar di dunia yang founded based on teknologi sebagai bikin komputer atau bikin aplikasi atau bikin handphone, itu semuanya dimulai dari daerah-daerah di sini seperti San Jose, Palo Alto, Santa Clara. Itu nama-nama tempat yang di generalisasinya dinamakan Silicon Valley. Jadi beberapa company populer yang Anda pasti sudah pernah dengar seperti Apple yang bikin iPhone, seperti HP. HP itu brand yang bikin komputer kayak komputer di rumah. Dan juga banyak populer aplikasi atau company seperti Google dan lain-lainnya. Banyak sekali yang mulainya di Silicon Valley. Jadi tepatnya Silicon Valley itu bukan satu nama tempat, bukan seperti Jakarta. Jadi itu nggak ada tempat namanya Silicon Valley. Silicon Valley itu terdiri dari beda-beda nama daerah di Northern California sini. Silicon Valley itu dari mana sih asalnya? Tahun 70-an di daerah sini itu tuh masih nggak gitu banyak company yang bikin aplikasi, tapi banyak company yang bikin komputer. Dan dalamnya komputer kan ada komputer chip. Komputer chip it's pretty much the brain of devices. Kayak di handphone ada chipnya, di laptop atau di komputer ada chipnya. Zaman dulu tuh banyak sekali manufacturingnya tuh di sini, di daerah Palo Alto, Santa Clara, dan lain-lain. Dan waktu tahun 1971 ada jurnalis yang namakan daerah ini sebagai Silicon Valley gara-gara kita banyak produce silikon. Dan silikon itu perlu buat bikin komputer chipnya itu. Jadi itu kan dinamakan Silicon Valley. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada yang manufacture silikon di daerah sini lagi. Sekarang kita mulai discuss tech company di Indonesia dan equivalentnya apa di Amerika ya. Pertama-tama, let's talk about Gojek. Kalian pasti tahu Gojek apa, jadi gua nggak usah describe. Dan di Amerika itu ada satu company namanya Uber. Nah, bukan berarti company ini kalau datang jemput lu mesti Uber ya. Uber tuh di bahasa Inggris artinya outstanding. It means good. It's really good. Jadi company ini Uber dan ada company lain-lainnya juga seperti Lyft yang bisnisnya itu sama. Jadi bisa pakai app, bisa request buat di pick up dan lu tinggal pick up, semua pembayaran semuanya lewat app itu. Jadi nggak pakai cash ya. Dan semuanya bisa di track. Jadi yang supirnya lu bisa tahu siapa dan lu sebagai passenger juga mereka bisa tahu. Jadi misalnya kalau ada masalah, gampang sekali buat company ini Uber untuk resolve dispute atau masalah lainnya. Uber itu kalau di Indonesia seingat gua Gojek kebanyakan motor dan itu part of their localization strategy ya menurut gua. Soalnya di Indonesia kan apalagi di Jakarta populasinya sangat banyak dan sangat padat dan kemana-mana macet. Jadi make sense banget untuk mulai pakai motor. Kalau di Amerika jalanan tuh besar banget, justru malah terbalik, jarang sekali ada motor di sini. Motor tuh selalu banyak get into accident, soalnya nggak banyak penyetir mobil itu yang terbiasa ada motor. Jadi kebanyakan tuh kalau naik motor there's a highly likelihood lu bakalan kecelakaan kalau di Amerika. Jadi Uber dan Lyft di Amerika itu kebanyakan mobil. Setahu gue nggak ada Uber atau Lyft yang pakai motor. Jadi semuanya pakai mobil ya. Oke, nomor 2 company-nya di Indonesia namanya Traveloka. Kalian pasti YouTuber yang udah pernah pergi kemana mungkin udah pernah pakai service Traveloka.
buat hotel atau buat pesawat ya. Dan apa sih equivalennya di Amerika? Jadi di Amerika ada beberapa, yang paling gede itu adalah Expedia ya, expedia.com. Sama bisnisnya, bisa nyewa hotel, bisa nyewa mobil buat rental, atau cari tiket pesawat juga. Jadi bisnisnya sama. Salah satu founder Traveloka itu pernah kerja kalau nggak salah di Microsoft di Seattle di Amerika, dan kebetulan Expedia juga dibeli atau yang punya itu Microsoft juga seingat gua. Nomor tiga nih ya, Tokopedia. Pasti udah pernah dong beli barang di Tokopedia. Banyak orang mikir Tokopedia itu sebenarnya e-commerce ya, cuman beli barang online. Tapi seingat gua dan setahu gua, Tokopedia itu memberikan bisnis-bisnis kecil kayak lu dan gua untuk jual barang kita online. Dan equivalennya itu di Amerika yang terkenal namanya Shopify. Shopify sebenarnya bukan company asli Amerika, tapi itu company Kanada. Tapi sama juga, jadi lu bisa bikin toko kecil dari Shopify dan lu bisa jual barang lu juga. Yang keempat, ini benar-benar e-commerce di Indonesia. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada yang lain-lain banyak banget. Tokopedia juga salah satunya. Kalau di Amerika yang paling besar, mungkin kalian juga udah tahu, itu Amazon, amazon.com. Tapi recently Amazon juga banyak kompetisi dari Walmart. Zaman dulu gue inget di Jakarta ada Walmart, di Amerika masih ada Walmart, tapi Walmart juga mulai investasi ke sisi e-commerce mereka, which is walmart.com. Dan mereka juga barusan berapa tahun lalu nge-acquire e-commerce company yang lain seperti jet.com. Di Amerika juga banyak banget kayak target.com dan other e-commerce players. Tapi yang nomor satu definitely itu amazon.com. In fact, barang-barang gua yang buat seperti lampu dan mikrofon ini semuanya beli di Amazon. Oke, nomor 5. Ini gue sebenarnya nggak pernah pakai, tapi gue search online. Ada satu company namanya di Indonesia Uang Teman. Kayaknya ini microlending ya. Di Amerika equivalennya apa ya? Ada satu company yang coincidentally temen gue juga kerja di situ. Nama company-nya itu Prosper Marketplace. Prosper itu P2P lending. Jadi gue bisa pinjam sama orang lain atau orang lain bisa pinjam dari gue. Nomor 6, gue nggak pernah pakai sih. Tapi gue cek online, ada satu company di Indonesia namanya Fabelio, dan itu kayaknya ngejual-jual furniture dan desain-desain buat rumah. I think it's a great idea kalau lihat development di Indonesia, dan banyak sekali generasi muda yang beli rumah dan pengen desain rumahnya sendiri. Jadi kalau di Amerika itu equivalennya ya, kira-kira company-nya namanya, ada satu company namanya House. Sama juga dia dulu mulainya sebagai semacam katalog magazine di mana dia nge-feature barang-barang orang dijadiin satu buat inspirasi orang-orang yang mau ngedekor rumahnya sendiri. Dan mereka slowly evolve, bikin desain sendiri juga, dan sekarang mereka jualan furniture juga sesuai dengan desain-desain yang mereka taruh di websitenya atau di app-nya. Dan nomor 7, yang terakhir, ini termasuk aplikasi healthcare di Indonesia. Ini namanya HelloDoc yang nge-connect kita masyarakat Indonesia ke dokter-dokter dan klinik-klinik di Indonesia. Menurut gue ini bagus banget idenya, apalagi infrastruktur di Indonesia mungkin nggak sekomplit atau secanggih di Amerika. Dan ini penting banget soalnya akses healthcare buat masyarakat tuh menurut gue nomor 1, samping-sampingan sama education ya, buat supaya negara kita bisa lebih maju di Indonesia. Di Amerika ada beberapa nih, nah mungkin nggak 100% matching, tapi yang gue bisa inget atau yang gue bisa find itu namanya satu company One Medical. Complicated banget, healthcare di Amerika mahal sekali. Nah, One Medical itu idenya sangat bagus, di mana mereka kasih service on top of your healthcare provider. Jadi misalnya asuransi gua A, dan gua nggak gitu happy sama asuransi gua gara-gara nunggunya lama atau mau ngeliat dokter susah. Nah, One Medical nih
kita bisa subscribe ke One Medical, bayar additional monthly payment ke mereka, dan mereka take care of everything. Mereka punya dokter sendiri, dan mereka bakalan reimburse insurance gua, dan gua nggak usah pusing, dan gua bakalan gampang ketemu dokter. So, One Medical. Let me know kalau gua miss sesuatu tentang comparison 7 company yang gua share hari ini. If you like the video, please subscribe and also share it with your friends. Till next time, bye-bye!